Apa satu barang yang kamu bawa dari Indonesia ke Glasgow dan satu barang yang kamu bawa balik dari Glasgow ke Indonesia? Ke Glasgow aku bawa sambal instan sama chili powder. Kalau waktu pulang aku bawa kacang almond. Halo, kenalin nama aku Tahlia Ilma Adiba. Aku dari kelas 4H Prodi D4 Manajemen Pemasaran angkatan 2021. Selama kuliah, kegiatan aku mostly belajar, nugas, dan ikut beberapa kegiatan kampus. Tapi ada satu hal paling seru, yaitu di semester 5 aku dapat kesempatan untuk exchange ke Scotland, UK lewat program IISMA. Bagaimana perasaan kamu menjadi bagian dari salah satu wisudawan terbaik? Awalnya kaget, tapi setelah itu muncul rasa bersyukur yang akhirnya menghasilkan rasa termotivasi dan tertantang. Gimana caranya kita bisa membuktikan bahwa kita memang layak disebut sebagai yang terbaik. Culture yang paling bikin kamu kaget waktu IISMA di Scotland. Salah satu hal yang paling bikin kaget waktu kuliah di sana adalah di beberapa jenis perkuliahan, absensi itu nggak wajib. Jadi kita sebagai mahasiswa, kita bebas, kita boleh masuk kelas, kita boleh nggak masuk kelas, terserah. Jujur awalnya agak kerasa aneh ya, karena kita kan kebiasa dengan sistem pendidikan di sini yang mewajibkan kita untuk hadir di setiap perkuliahan. Tapi menurut aku pribadi, setelah aku rasain, ternyata ketika kita dikasih kebebasan begini, kita tuh jadi lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri, dan juga proses belajar itu jadi lebih maksimal karena motivasi yang mendasari proses belajar kita berasal dari dalam diri kita sendiri. Perbedaan yang paling kerasa dari cara belajar di luar negeri versus di kampus kita. Oke, yang paling kerasa bedanya tuh di sana kita nggak pernah dan nggak akan pernah diminta untuk presentasi maju ke depan kelas untuk menjelaskan materi ke teman-teman sekelas kita. Nggak akan pernah. Jadi semua materi itu disampaikan oleh dosen yang memang sudah ahli di bidang tersebut, sehingga pembahasan materi penjelasan itu lebih kredibel dan juga alurnya lebih runtut, serta pembahasannya bisa lebih mendalam. Gimana cara kamu menjaga ritme belajar biar gak Oke, untuk belajar biasanya aku pakai teknik Pomodoro. Jadi intinya dari teknik ini tuh kita belajar pakai interval. Jadi tidak terus-terusan, konstan seperti itu. Jadi kita misal nih belajar 25 menit, fokus tanpa distraksi, nggak boleh main handphone, nggak boleh scroll sosmed. Intinya fokus. Setelah 25 menit kita bisa break sebentar, 5 menit, 10 menit. Habis itu kita lanjut 25 menit lagi, belajar lagi, break lagi, belajar lagi, break lagi. Nah, itu siklusnya bisa diulang sampai 3, 4 kali atau sekuatnya. Dan itu kita lakuin rutin kalau bisa, sehingga belajar itu jadi tidak membebani kita gitu loh. Apa kebiasaan kecil yang kamu lakukan dan impactnya bikin kamu di posisi sekarang? Kebiasaan kecil aku, terutama dalam konteks perkuliahan ya. Jadi selama di kelas, kita tuh harus fokus dengerin penjelasan dosen. Bener-bener fokus, nggak boleh ngobrol, jangan main handphone. Pokoknya bener-bener fokus dengerin penjelasan dosen. Dan yang paling penting adalah catat penjelasan dosen. Jadi dosen itu kan sering ya menjelaskan hal-hal yang nggak ada di buku pelajaran dan nggak ada di bahan ajar manapun. Sedangkan hal-hal tersebut itu mostly penting untuk kedepannya, misal untuk tugas atau untuk ujian. Nah, kita harus catat itu. Kadang kita tuh ngerasa kayak, oh kita bakalan inget nih gitu. Tanpa mencatat kita bakalan inget. Padahal faktanya enggak guys. Kita nggak akan ingat. Hari ini ingat, besok bakal udah lupa. Jadi, please catat. Menurut aku mencatat itu kayak investasi kecil
yang balik modalnya gede. Ada nggak sih target yang gagal kamu capai dan gimana cara menerimanya? Target yang gagal pasti ada ya, tapi aku pribadi tidak menganggap target yang gagal itu seperti kita sudah mencapai finish line atau kita menemukan jalan buntu. Malah kegagalan itu menurut aku adalah sebuah tanda bahwa kita tuh harus belok. Kita harus ambil arah lain, kita harus ambil jalan lain. Yang dimana kadang jalan ini tuh malah membawa kita ke destinasi baru yang jauh lebih baik yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh kita. Pertanyaan terakhir, 3 mindset yang selalu kamu pegang selama kuliah ini apa? 3 mindset selama berkuliahan. Oke, yang pertama, jangan bandingin progres diri kita sama progres orang lain, tapi bandingin diri kita dengan versi diri kita di hari yang kemarin. Terus yang kedua, dalam hal apapun itu, nugas, kuliah, belajar, kerja, semuanya, jangan nunggu sempurna, tapi jalanin dulu apa yang ada. Dan yang terakhir, ini agak klise, tapi sebenarnya sangat penting, yaitu enjoy the process, jangan stres. Closing statement from Ahlia. Dulu, aku ngerasa kalau berkaitan dengan hal-hal perkuliahan seperti tugas, ujian, proyek, kuliah semuanya, aku harus menjadi sempurna. Tapi setelah 4 tahun kuliah, aku sadar bahwa kita sebagai mahasiswa yang harus kita kejar itu bukan perfection tapi improvement. Karena mengejar perfection bikin kita jadi takut salah, sedangkan mengejar improvement bikin kita jadi semakin berani melangkah. Thank you.